Shalom, salam jumpa lagi pada kesempatan hari ini. Sahabat SKS yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini dibawa tema pergumulan pasti berlalu. Menurut Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan 17. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sejak munculnya corona pada tahun 2019 yang lalu, sampai dengan saat ini menjadi beban, pergumulan, masalah, baik pribadi, keluarga, maupun organisasi atau negara manapun di dunia ini. Dalam kesempatan ini, kita akan merenungkan pergumulan seorang yang bernama Ayub. Ketika berhadapan dengan masalah secara pribadi, tapi juga menyangkut keluarganya, dirinya, keluarganya, anak-anaknya, harta kekayaannya habis. Dan ini menjadi pergumulan yang sangat besar dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang yang disebut orang yang saleh dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pergumulan demi pergumulan diperhadapkan. Pergumulan itu ada, pergumulan itu nyata dan ada di sekitar kita. Tetapi sekarang bagaimana caranya supaya kita keluar dari masalah, kita keluar dari pergumulan, dari beban, dari persoalan yang sedang mengikat akan kita. Lalu sampai pada akhirnya kita katakan, pergumulan pasti berlalu. Mari kita belajar 3 perkara penting dari sikap Ayub ketika berhadapan dengan pergumulan. Yang pertama, Ayub yakin sepenuhnya kepada Tuhan yang berdaulat. Dalam Alkitab tertulis, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam pasal 42 ayat yang kedua ini, Ayub mempunyai keyakinan sepenuhnya. Ayub mempunyai sikap iman yang sepenuhnya melalui sebuah pernyataan. Aku tahu engkau sanggup. Siapa engkau? Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang diyakininya adalah Allah yang hebat, mampu memberikan jalan keluar. Yang kedua, mata tetap tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ini berbicara tentang fokus. Pada waktu para murid berhadapan dengan kesulitan di tengah Danau Galilea, pada saat itu mereka sedang dalam situasi yang sulit. Tapi ketika Yesus sedang datang, Petrus berusaha untuk berjumpa dengan Yesus dengan berjalan di atas air. Tetapi pada saat yang sama kurang fokus. Ia akhirnya terpelosok masuk ke dalam air. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, fokus kepada Tuhan adalah bagian yang sangat penting menurut Ibrani pasal 12. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Saudara sekalian, dengan mata tetap tertuju kepada Yesus, kepada Tuhan, Ayub telah melakukan sesuatu perkara yang sangat penting. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada engkau. Kalau tadinya menurut kata orang, sekarang fokus pribadinya berpengalaman dengan Tuhan.
Pribadinya tetap memandang kepada Yesus, kepada Sang Juru Selamat yang berdaulat atas segala masalah yang diperhadapkan kepadanya. Dan perkara yang ketiga, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berdoa untuk sahabat-sahabat. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia mendoakan sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub 42 ayat yang 10. Saudara sekalian, doa kepada sahabat-sahabat itu adalah hal yang biasa. Namun pada bagian ini, sahabat yang dekat dengan Ayub, Tuhan memintanya untuk terus mendoakan sahabat-sahabatnya, memperbaiki hubungan dengan sahabat. Dan itulah bagian yang dimaksudkan di sini. Dan ketika ia selesai berdoa, menyerahkan sahabat-sahabatnya kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saudara, disinilah nyata 3 perkara. Ketika 3 perkara itu menjadi bagian dari hidup seseorang yang diperhadapkan dengan pergumulan, maka ia berusaha untuk melaksanakannya, menjalaninya. Ia pasti dipulihkan oleh Tuhan dengan tepat dan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya saudara, kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini makin menuntun kita dengan perkara kita masing-masing, pergumulan kita masing-masing, tanpa kecuali. Tetapi kita meyakini bahwa Tuhan kita berdaulat. Segala janjinya tidak akan gagal. Kita juga terus berdoa untuk sahabat-sahabat. Kita juga mata tetap tertuju kepada Yesus. Itulah yang menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.